warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat sekitar Logoso, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, dan para santri yang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Qurani yang kami sayangi. Alhamdulillah, senantiasa syukur yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk beraktivitas di dunia, mengisi umur yang diberikan dengan amal-amal soleh, dan semoga waktu yang diberi oleh Allah kita telah manfaatkan dengan mengisinya sesuai dengan tuntunan Allah wa Rasuluhu, dan semoga nanti di yaumil akhir kita semua akan mendapat syafaat baginda tercinta. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah buat beliau, dan semoga juga ya kita bisa mencontoh beliau dalam keseharian kita dalam semua aspek kehidupan, baik secara fisik maupun psikis maupun secara materi, dan bagaimana mengelola harta, termasuk harta saat kita sudah meninggal nanti, yang disebut dengan faraid, harta waris. Kita masih di materi ayat-ayat tentang waris dalam Al-Quran. Semestinya ini banyak yang ikut ya. Kita ada masalah sedikit nih di media Zoom. Jadi teman-teman yang dari rumah menyangka mungkin bisa lewat Zoom hari ini, ternyata masih terkendala. Biasanya yang ikut Zoom sampai 30 orang, 30 Zoom ya, karena satu Zoom bisa beberapa orang. Kita sambil memperbaiki, nanti kita akan menginformasikan bahwa Zoom sudah dibuka. Jadi untuk Bapak Ibu yang dekat, saya berharap tidak usah mengandalkan pengajian lewat Zoom ya, karena tatap muka itu lebih barokah. Jadi dalam Islam ada istilah sanad keilmuan, yaitu pertemuan antara pembelajar dan yang belajar. Ya, yang belajar dengan mursyid kalau istilahnya. Disitulah adanya ketersambungan ilmu yang disebut dengan istilah sanad. Kalau sudah lewat YouTube, lewat Zoom, lewat Mbah Google, maka itu sanadnya belum nyambung ya, bisa terputus. Apalagi kalau kita mengandalkan kitab-kitab di e-book. Sekarang udah lengkap, semua ada. Jadi kalau ada satu aplikasi, Maktabah Syamilah namanya, itu satu aplikasi kalau dia di copy untuk satu CD saja. Cuman kalau dia di print, itu bisa satu perpustakaan kitab di situ. Kita bisa apa saja, bisa cari kitab apa saja. Jadi nggak usah beli lagi. Kalau kita bisa belajar sendiri. Tapi ada kelemahan, terus terang saja untuk e-book itu baik untuk Islamic Studies ataupun untuk keilmuan lain, itu rawan terjadi perubahan. Karena misalnya kita buka kitab tafsir Jalalain, misalnya kan dari Maktabah Syamilah, nanti kita blok. Setelah kita blok, kita robah, kita edit. Misalnya kalimat yu'minuna bil ghaibi atau yu'minuna billahi wal yaumil akhir,
Kita tinggal tambah lama itu aja. La. Jadi apa? La yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Jadinya berlawanan, tadinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya tambahlah di awal la yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya sekaligus sudah canggih sekarang, saya kepada santri terutama yang sudah ke Mesir, berapapun ada biaya, beli kitab, jangan ngandalin yang ada di internet, karena nanti kalau ada kekeliruan pertentangan antara kitab di e-book dengan yang ada di kita di lemari misalnya, maka yang dipakai itu kitab asli, bukan yang di e-book. Yang di e-book itu bisa dirubah. Nah, ini yang belum ada proteknya. Jadi kalau sistemnya ada, misalnya untuk kitab yang masuk lewat aplikasi ini ada proteknya misalnya, itu bagus. Nah, ini yang kita inginkan dari para ahli IT dari kalangan kaum muslimin. Problem berikutnya, kadang-kadang ahli IT dari kalangan kaum muslimin tidak ahli dalam baca kitab. Dia ahli dalam IT, dia bisa baca bahasa Inggris teks, tapi teks berbahasa dia tidak ahli. Ini kendala juga. Jadi sekarang ini kita butuh yang kompleks gitu. Dia ahli IT, ahli kitab kuning, ahli apa? Abang doang. Ini baru masuk ya, nggak apa-apa nih. Jadi banyak yang ngantri untuk ikut Zoom ini. Nah, langsung 11 baru buka. Karena ada masalah tadi ini masalahnya. Jadi pada ngantri 30-an, dari mulut ke mulut semakin banyak yang ikut pengajian via Zoom ya. Tapi yang mereka via Zoom itu dari provinsi lain. Nah, kalau antum di Jabodetabek datanglah sekali seminggu saja kan. Dan banyak yang konsultasi masalah proyek ini karena memang saat ini sangat dibutuhkan. Nah, tayangan barusan itu adalah kondisi terkini pondok pesantren yang kita sedang buka pendaftaran santri baru. Sebagai informasi yang pernah saya sampaikan bahwa agak berbeda tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita buka bulan Januari, belum ada yang daftar. Bulan Februari juga belum. Nanti baru mulai ada yang daftar bulan Maret. Baru banyak di bulan April. Tes nanti tahun ajaran barunya bulan Juli. Pas bulan Juli pun yang lulus tidak bisa lagi, banyak yang tidak bisa mondok. Banyak, karena memang lagi tinggi-tingginya pandemi. Yang sangat ingin dari daerah mondok itu banyak yang lulus tes. Karena tes juga dia online. Tapi terkendala karena belum swab, karena tidak bisa terbang, karena masih lockdown. Nunggu lagi selesai masih juga Agustus, akhirnya mereka banyak yang memutuskan batal mondok dan mereka mondok di daerah masing-masing. Nah, sekarang kelihatan sudah terbuka ya, pesawat sudah terbang dari berbagai daerah walaupun dengan beberapa kesehatan yang ketat. Nah, sekarang yang daftar update-nya kita baru tanggal berapa nih? 11 ya? 11 sudah 42 calon santri yang daftar, baru 11 hari pembukaan. Kalau dari sekarang sampai Juli itu ada 6 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan. Nah, kalau pendaftaran tak terlalu mungkin bisa sampai 100. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan yang ada yang mau mondok, secepatnya kita prioritaskan, ya kan? Apalagi jemaah, apalagi warga, kita prioritaskan. Dengan pola yang sama bahwa untuk yatim, miskin, ya yatim dan miskin sekaligus itu misalnya kita free gratis. Oleh duafa ya pembicaraan saja kemampuannya berapa, nanti ada subsidi. Kalau yang mampu jangan berbohong, wajib bayar full, bila perlu bayar 2 kali lipat. Pembelajarannya 2 kurikulum pondok pesantren dan kurikulum nasional. Kalau nasional kurikulum Kemenang. Pondok pesantren ada kurikulum tersendiri yang berbeda dengan pondok-pondok lain. Itulah ciri khas kita. Misalnya untuk mudah menghafal Al-Quran dengan cepat, kita ada metode tahfiz,
dengan menggunakan jari tangan sehingga anak tahu apa hafal Al-Quran, tahu surat dan nomor ayat, serta memahami terjemah dan tafsir Al-Quran secara ijmali, secara global, karena setiap kali yang dihafal itu ditafsirkan dulu oleh saya. Kemudian kelebihan dari model lain, kalau model lain tahfiz biasanya hafal Quran 30 juz, kita ada plusnya, bukan hanya hafal Quran, ada pembelajaran metode baca kitab kuning dengan basic ilmunya namun sorok. Tadi yang dibaca nanti sorok. Dan ini yang tampil ini anak-anak yang baru masuk nih. Ada yang datang ke sini bulan November ya, Imam. November bisa, Oktober, November, Desember, Januari, 2 bulan. 2 bulan sudah bisa tampil. Nah, carilah pondok yang anaknya baru 2 bulan bisa tampil. Dan baca tadi yang tadi sorok ya, sorok itu ilmu alat untuk membaca kitab kuning. Kalau PRT sering dengar pagi-pagi ya, tiap sore PRT. PRT nama kita yang diteriak-teriakan itu Pak, itu sorok. Dengan memahami dan hafal kitab tamsilah itu, anak-anak akan bisa baca kitab gundul. Mungkin warga agak terganggu, tapi ini ilmu PRT. Insyaallah ya, kalaupun terganggu dapat pahala ini. Ya, kami mohon maaf ya PRT ya, mungkin warganya ada yang komplain. Makanya saya tidak terlalu jam-jam, sudah 8:30 stop semua. Mungkin kita perhitungkan warga tidur jam 9. Nah, jadi di sini tidak anak-anak ya, membaca wazan bukan kencang-kencang. Fa'lala yufa'ilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fa'lalan wa dhaka bahwa mufa'ilun wa dhaka mufa'lalun fa'ilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Itu dinyanyikan, ini menghafal lebih mudah. Nah di situ pembeda. Kalau di pondok-pondok tahfiz biasanya mereka selesai dengan menghafal Quran, muatan bahasa Arab dan lain-lain kadang tidak diajarkan. Saya tahu dari mana? Karena dari pondok tahfiz lain yang pindah ke sini kita tanyakan metodenya, cuman mereka hanya target menghafal Quran. Lalu kelebihan lain kita ada santri kita ini wajib memahami ilmu faraid bisa lulusnya. Jadi seperti yang saya ajikan sekarang ini harus dikuasai santri. Jadi nanti anak kita kalau tidak selesai mondok mereka ahli faraid. Jadi menjadi konsultan di kampung masing-masing. Ini tidak dimiliki di pondok lain. Kemudian kita ada kursus penyelenggaraan jenazah. Ini kita upayakan 2 kali setahun. Ada instrukturnya Pak Haji Rusmono yang kemarin PPT yang ngurusin anak meninggal ya. Nah, itu instruktur untuk pengajaran penyelenggaraan jenazah oleh para santri. Jadi kita upayakan setahun 2 kali. Nah, jadi kalau anak kita mondok nanti kalau kita meninggal dunia jangan kasih orang lain. Anak kita yang mandiin kita, yang ngapain kita, yang nyolatin dan kuburin. Karena sunnahnya begitu, lebih utama anak sendiri. Nah ini keistimewaan pondok ini dibanding pondok lain menurut saya ya, mungkin yang lain ada yang lain. Dan keistimewaan berikutnya kita sudah mampu mengantarkan santri ke Timur Tengah. Walaupun pondok ini baru sangat berusia balita ya, tapi santrinya sudah banyak yang ke Timur Tengah. Saya perbandingkan di pondok lain dengan santri kelas 12 yang jumlahnya 300 sampai 400 ketika tes Timur Tengah, lulusnya 1 atau 3 paling banyak. Nah kita dengan santri yang 12 angkatan pertama lalu sampai lulus itu cuma 11 kalau nggak salah, 10 atau 11. Yang lulus ke Timur Tengah 7. Kalau persentase 70%. Tahun kedua juga di atas 50%, tahun ketiga dan sekarang insya Allah tahun keempat. Nah ini promo, silakan masuk ke wiki. Kita akan lanjut ya pengajaran pelajaran tentang bagian-bagian ahli waris yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Kita sudah selesai ayat 11 dan ayat 12. Sekarang ayat 176, tapi saya ulang dulu dari ayat 11 biar nanti kembali mengingat. Jadi yang membagi berapa dapat berapa itu Allah, bukan keputusan
pengadilan, bukan ijtihad Nabi Muhammad. Allah yang menyebutkan bahwa kalau orang tua meninggal anak dapat segini, anak laki dan anak perempuan 1/2 dan seterusnya, itu ya membaginya Allah, sehingga kita nggak usah merubah lagi, kan Allah sudah bagi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah berwasiat untuk anak-anak kalian dalam pembagian waris lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Nah, skemanya seperti ini. Kan untuk anak berarti yang tinggal ayah atau ibu. Kedua-duanya anak ini asobah, yang menghabiskan sisa. Ini yang katanya dawil furud. Ini yang mendapat bagiannya berapa, apa 1/3, 1/2, 1/6, 1/4, 2/3, 1/8. Sisanya baru untuk asobah. Dari sisa itu anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini sudah dipelajari. Kalau ahli warisnya hanya anak perempuan saja, tapi jumlahnya 2 orang atau lebih, maka Allah membagi untuk mereka 2/3. Ayatnya, fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau ahli warisnya anak perempuan semua 2 orang atau lebih, maka mereka berbagi dalam 2/3. Nah, sisanya mana? Ini kata-katanya ini. Siapa kek ahli waris selain 2 anak perempuan? Wa in kanat wahidatan, kalau ahli warisnya yang hidup itu anak perempuannya cuma 1, nggak ada anak laki-laki, maka falahan nisf, dia mendapat 1/2. Sisanya untuk ahli waris yang lain. Ini tanya. Nanti yang tanya ini apa? Siapa? Mungkin anggota yang disebut pada ayat 12, anggota keluarga yang disebut pada ayat 12 atau ayat 176. Kan belum ya, belum. Nah, kemudian masih ayat 11, ya, yang panjang ini. Wa li abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk ayah ibu, berarti yang meninggal siapa? Anak. Ya, kalau anak itu meninggal gadis atau bujangan, tidak punya anak, maka ayah dan ibu masing-masing 1/6. Kalau yang meninggal itu punya anak, ya, kalau punya anak. Jadi sekarang kita bagi, kalau punya anak berarti boleh jadi punya anak laki-laki saja, atau punya anak perempuan saja, atau punya anak laki-laki sekaligus anak perempuan. Bagaimana? Ayah ibu berapa? Jadi anak almarhum ini adalah cucunya ayah ibu, ya. Nah, anak almarhum ini anak laki almarhum, ini cucunya ayah ibu. Nah, yang meninggal anak laki dan perempuan terserah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka ayah dan ibu masing-masing 1/6. Kalau anak si ayah ini punya anak hidup, anaknya laki-laki, maka ayah 1/6, ibu 1/6. Kalau almarhum anaknya ayah ibu ini meninggal dan punya anak tapi anaknya perempuan, maka kalau 1 orang anak perempuan, tadi rumusnya yang nomor 3, 1 orang anak perempuan 1/2. Nah, ibu 1/6, ayah 1/6, sisanya untuk ayah. Jadi ayah dapat 1/6 plus sisa, baki hanya sisa. Setelah dibagi kepada anak perempuan 1/2, dibagi kepada ibu 1/6, lalu ayah 1/6, tersisa, nah sisanya untuk ayah lagi. Kalau kondisi begini berapa sisanya? 1/6 tambah 1/6 tambah 1/2 berapa? 1/2 itu 3/6, ya kan? 3/6 tambah 1/6 tambah 1/6, 5/6. Sisanya berapa? 1/6. Berarti ayah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Ayah 2/6, ibu 1/6, anak perempuan 3/6. Tahu tuh jadinya 3/6 anak perempuan? Tahu ya? Setengah itu sama 3/6. Gimana caranya? Carinya anak SD kelas 3 itu. Nah, kalau
anak kita yang meninggal, misalnya anak kita meninggal punya anak laki-laki dan perempuan, berarti cucu kita, maka si ayah si ibu ya tetap bagiannya 1/6. Cuman 40 menit ya Bu. Oh, belum bayar. Ini zoomnya zoom yang gratis ternyata. Memang sekarang susah. Orang susah Pak, untuk bayar zoomnya susah. Semua naik ya Bu ya. Harga beras naik, harga minyak naik. Makanya kemarin Bu Megawati tegur Presiden, kenapa dinaik semua? Yang negurnya Ibu Megawati. Bagus juga. Kalau tegur kan nanti naiknya itu supaya nggak tahu. Nah, kalau yang meninggal anaknya lengkap, anak laki dan anak perempuan, ayah ibunya tetap 1/6, sisanya untuk anak-anak. Dengan perbandingan anak laki 2, perempuan 1. Ini di pasal 1 ini tadi yang pertama. Ya, pembagian seperti ini, anak laki asoba, perempuan asoba 2/1 itu di pasal 1 yang pertama kali. Ini nomor berapa ini? Nomor 4. Sekarang kelima, masih ayat 11. Fa'ilam yakullahu waladu wa warisahu abawahu fali ummi thuluth. Kalau ahli warisnya hanya ayah dan ibunya saja sepasang sejauh ini, nggak ada yang lain, yang meninggal nggak punya anak, nggak punya saudara, meninggal dia, ahli waris cuma ayah ibu saja. Maka kedua-duanya, maka ibunya kata Al-Quran fali ummi thuluth, ibunya 1/3. Nah sisanya untuk ayah, sisanya berapa dari 1/3? 2/3. Ayah 2/3. Kemudian yang keenam, fa in kana lahu ikhwatun falyummi thuluth. Kalau yang meninggal punya saudara dan saudaranya itu lebih dari 1, ikhwatun 2 atau lebih, itu maksudnya, maka ibunya kembali menjadi 1/6. Fali ummihi thuluth, ibunya 1/6. Nah, beberapa saudara itu punya 2 atau lebih. Almarhum meninggal ada 2 saudaranya atau lebih. Baik kedua-duanya saudara kandung itu saudara saya ibu, atau kedua-duanya saudara saya saja, atau keduanya atau lebih itu saudara ibu saja, atau variasi 1 saudara kandung 1 saudara seibu, atau 1 saudara kandung 1 saudara saya, atau 1 saudara ayah 1 saudara ibu, terserah, yang penting lebih dari 1. Maka ibunya 1/6. Diagramnya begini. Ini ayah, ini ibu, ahli waris beberapa saudara, hanya 2 atau lebih. Ya, 2 atau lebih. Istri ini tidak punya anak, baik anak bersama sang suami ataupun anak bawaan sebelum nikah. Nggak ada, maka untuk suaminya 1/2. Setengah lagi buat siapa? Setengah harta istri itu untuk keluarga istri. Bisa ayah istri, ibu istri, bisa saudara istri. Jadi yang diambil semua suami. Masih ayat 12, sambungan ayat ini sudah kita pelajari juga kemana dulu. Istri yang meninggal, fa'in kana lahu nawal, kalau mereka meninggal dunia dan meninggalkan anak, falakumur rubu' mimma tarakna, maka untukmu para suami rubu' ini 1/4 mimma tarakna, dari peninggalan mereka, peninggalan istri. Tapi pembagian waris setelah mimba'i wasiyati yusina biha audain, sesudah diselesaikan semua wasiat, dilunaskan semua hutang almarhum dari harta waris almarhumah. Nah, itulah yang dibagi bagi suami 1/4 kalau istri punya anak. Baik anak laki-laki saja,
maupun anak perempuan saja, atau sekaligus anak laki dan perempuan. Ya. Kalau anak laki-laki asoba, anak perempuan bersama anak laki asoba. Coba kalau polanya ditutup anak laki-lakinya, coba gitu, coba yang pola di nomor 8 itu, anak laki-lakinya coba tutup kira-kira berapa anak perempuan? Coba, misalnya itu yang istri, akhirnya suami dan anak perempuan. Tutup yang anak laki-lakinya, coba anak perempuannya asoba atau bukan? Bukan. Satu anak perempuan berapa? 50%, bagus, betul itu. Tapi istilah warisnya bukan persen, tapi pecahan. Berapa? 1/2 alias 50%. Boleh? Coba kalau yang ditutup bagian anak perempuan, coba ahli warisnya model begitu. Berapa anak lakinya? Asoba. Berapa asobanya itu? 3/4, ya enggak? 1/4 untuk suami, sisanya untuk anak laki berapa? 75%. Ya kan? Enak tuh pakai persen tuh. Ya. Tapi kalau sudah di 3/24, nah susah berapa persen 3/24. Nah, begitulah polanya. Ya. Coba kalau misalnya anak laki-laki itu tutup, tutup ya. Nah, ada suami dan anak perempuan 2 orang atau 4 orang, 4 anak perempuan dan suami. Berapa suami? Tetap 1/4. 4 anak perempuan berapa? 2 apa? 3. Itu tadi yang nomor 3, yang nomor 2. Rumus nomor 2. Insya Allah ini nanti saya fotokopi ya, untuk pertemuan di depan baru kita bagi. Nah, yang sekarang nanti yang sudah dipelajari semua kita fotokopi, saya print, fotokopi, kita bagi, nanti ganti uang fotokopinya aja seikhlasnya. Udah berapa kali pertemuan tuh? Semua yang saya kopiin semua. Sekarang nomor 9 masih 11. Walahunna untuk para istri. Meninggal siapa yang meninggal? Suami. Sekarang yang meninggal suami berapa bagian istri? Coba perhatikan baik-baik Bu, dihafalkan berapa bagian istri. Tapi jangan doain cepat-cepat ya. Tunggu kaya dulu baru meninggal. Sekarang masih miskin, jangan meninggal dulu mas, jangan dulu mas. Tunggu nanti kalau kaya ya baru meninggal. Berapa bagian istri kalau suami meninggal? Dengan ketentuan lam yakun lakum walad. Kamu suami-suami yang meninggal itu tidak punya anak. Ya, nggak punya anak. Ini suami meninggal, nggak punya anak. Ya, maka istrinya 1/4. Nggak ada anak ya. Jadi ahli warisnya siapa? Nah sekarang ada tanya ini. Coba jawab. Tanda itu untuk siapa? Keluarga suami. Keluarga suami. Nah sekarang kita dalam kehidupan nyata kita, maaf ya Bu ya saya tanya, sekiranya ada di antara kita ini yang bersuami tapi belum punya anak, kaya raya, suami kita meninggal, istrinya udah berapa? 3/4 pada siapa? Keluarga suami, bisa ayah suami, ibu suami, saudara suami. Nah, saya mau tanya, ada nggak dalam kehidupan nyata sekarang suami istri, suami yang meninggal lalu dia kepada ayah mertuanya dan keluarganya, ini 75% harta waris dari suami saya milik keluarga? Ada? Kalau tidak diserahkan itu Bu, ya jadi memakan harta haram. Tidak ada hak kita, hanya 1/4. Ya. Makanya bilang ke suami jangan mati dulu sebelum punya anak laki. Kalau punya anak laki nggak akan keluar itu harta ke kita aja ini. Ya, kalau masih lahir anak kedua perempuan, anak ketiga masih perempuan, jangan stop, terus ya Allah. Udah 7 masih perempuan juga, terus lanjut.
tahu-tahu sudah 9 masih anak perempuan juga. Meninggal suami, nggak apa-apa. Kenapa? Kan 2 orang aja udah 2/3 untuk anak perempuan. Kita 1/8. Udah mayoritas kita. Udahlah nggak apa-apa, lepaskan yang cuma berapa tadi? Mungkin 1/8 ya untuk keluarga suami. Nggak apa-apa. Kan udah banyak walaupun tidak ada anak lagi. Akhirnya kedua perempuan lagi, ketiga perempuan lagi. Itu kan 2/3 sudah. 2 orang. Tapi nggak usah pikir begitu ya. Terserah Allah. Nah, kalau suami yang meninggal itu ada anak, baik anak laki-laki saja atau perempuan saja atau laki dan perempuan, maka si istri mendapat 1/8. Anak laki dan perempuan berbagi dalam 7/8 dengan perbandingan anak laki-laki 2, perempuan 1. Itu tadi ya. Kalau misalnya ada ayah dan ibu istri, ayah dan ibu suami, berarti bagi dulu pada ayah suami 1/6, pada ibu suami 1/6. Sisanya buat anak. Kalau ayah suami dan ibu suami sudah tidak ada, tapi ada banyak saudara suami, saudaranya itu ada 20 laki-laki, dapat nggak? Nggak dapat, walaupun mau 20. Kenapa? Ada anak laki-laki. Tadi saya bilang ya, kalau ada anak laki aman. Nah sekarang bagaimana kalau orang meninggal tak punya anak, tak punya cucu, tak punya kakek, tak punya ayah? Itu namanya halalah. Orang meninggal tak punya anak, cucu, ayah, kakek, baik laki-laki maupun perempuan. Yang hidup adalah saudara laki-laki, saudara perempuan almarhum. Ini antara laki dan perempuan gak beda. Khusus untuk saudara seibu, jatah anak laki perempuan tak ada beda. Tapi nanti kalau saudara seayah ada beda laki perempuan, saudara kandung ada beda laki perempuan. Untuk saudara seibu, laki perempuan sama saja bagiannya, saudara laki saudara perempuan. Nah meninggal saudara laki atau saudara perempuan, yang hidup adalah saudaranya, saudara seibu, baik laki maupun perempuan, maka kalau cuma 1 orang, dia mendapat 1/6. Sisanya kemana? Sisanya ke kerabat almarhum. Tapi pasti bukan anak, pasti bukan cucu, pasti bukan ayah, pasti bukan kakek. Kenapa? Karena kalau ada itu, ini nggak dapat, saudara seibu nggak dapat. Jadi saudara seibu baru dapat kalau tak ada ayah, tak ada kakek, tidak ada anak-anak almarhum atau cucu almarhum, baik yang laki maupun anak perempuan. Dan kalau ada itu maka nggak disebut kalalah dia. Dia disebut kalalah karena si almarhum meninggal tak punya anak laki-laki, tak punya cucu, tidak punya anak, tak punya cucu, tak punya ayah, tak punya kakek. Yang hidup maksudnya sudah meninggal duluan. Nah baru saudara seibu dapat. Kalau ada 1 saja dari anak atau ayah atau kakek, baik anak tadi laki atau perempuan, cucu laki atau perempuan, cicit laki atau perempuan, saudara seibu tidak dapat. Nah sekarang nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada ayah, nggak ada kakek, maka saudara seibu dapat. Terserah saudara yang hidup itu saudara seibu laki-laki atau perempuan. Kalau cuma 1 orang, maka dia 1/6. Kalau saudara seibu yang hidup itu cuman apalagi atau perempuan, terserah, jumlahnya 2 orang atau lebih, bisa kedua-duanya laki-laki, ya saudara laki-laki, 2 saudara laki seibu, atau 2 saudara perempuan seibu, atau 1 saudara laki dan 1 saudara perempuan seibu, pokoknya jumlahnya 2. Maka mereka 2 atau lebih ya, maka mereka berbagi dalam 1/3. Fa'inikan mu'afan min dzalik, kalau mereka lebih dari 2, fahum syuraka'u fi tsulusi, mereka bersekutu dalam 1/3. Pembagian ini setelah min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar,
sesudah diselesaikan wasiatnya, dilunaskan hutangnya, ghairu mudhar, hutang yang tidak mudarat. Apa maksudnya ghairu mudhar? Hutang yang halal saja, yang dipakai untuk pembayar hutang almarhum almarhumah, bukan hutang riba, bukan wasiat haram. Misalnya nih hutang riba, berapa sih sebenarnya hutangnya? Pokoknya itu hutangnya, makanya bunganya tidak boleh dibayarkan dari harta waris. Nah makanya jangan pernah riba, kredit riba, ya yang dibayarkan hanya pokoknya saja, bukan riba. Islam tidak mengakui riba. Jadi ya, riba ini sebab utama di azab kubur. Kalau kita nggak sanggup beli mobil, beli motor, nggak apa-apa, berarti kita disuruh Allah naik kendaraan umum. Supir kita banyak, tinggal pilih mau motor atau mobil. Yang motor juga pilih, mau yang Grab, mau yang Gojek, bebas. Kalau yang mobil tinggal pilih mana, terserah deh. Kalau ada yang online dari kendaraan mobil online Ferrari, kan kita bisa minta Ferrari, Lamborghini, cuman bayarnya tentu disesuaikan. Tapi sayangnya BBM naik pula ya, nanti harga Grab naik. Tahu nih, semuanya naik semua sekarang. Nah ini aturan di ayat 12. Nah sekarang ayat 16, ayat 176. Ini terakhir ya, yang dibagi dalam Al-Quran. Jadi ayat 11 ada 6 pasal, ayat 12 6 pasal, ayat 176 4 pasal. 6 tambah 6 tambah 4 berapa pasal? 16. Nanti insya Allah apa saja permasalahan waris akan tercover dari 16 bagian yang disebut dalam Al-Quran tersebut. Ini ayatnya 176 surat ibu-ibu An-Nisa. Yastaftuna, mereka berbondong-bondong minta fatwa kepadamu ya Muhammad. Jadi ada orang meninggal dunia, nggak ada ayah, nggak ada cucu, nggak ada kakek, nggak ada cicit, nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada ayah, nggak ada kakek. Si bujana meninggal, ributlah saudara-saudaranya dan pamannya. Nah ini kalah juga sebenarnya, tapi ini saudara kandung. Maka ini saudara seibu yang ayat 12 ya. Ini yang hidup saudara kandung. Apa syaratnya saudara kandung dapat waris? Kalau yang meninggal tidak punya anak laki-laki, tidak punya cucu laki-laki, cicit dan bawahnya, tidak punya ayah, tidak punya kakek dan terus ke atasnya, baru saudara dapat. Jadi kalau ada anak, ada cucu, ada ayah, ada kakek, kita saudaranya mau berharap gigi jari aja, nggak usah. Nah kondisi ini, si bujangan ini yang nggak punya ayah, nggak punya kakek, nggak punya anak, nggak cucu ini, dia kaya raya, berebutlah saudaranya hartanya. Saya kan paling akrab dengan saudara kita yang meninggal itu. Oh saya dari kecil dulu. Kamu baru akrab pas dewasa. Pas waktu masih kecil, waktu main-main kelereng, ketika mandi di sungai kan dengan saya terus tuh. Ketika dipalakin preman, saya yang pasang badan. Nah, jadi saudara yang sedarah, yang sepenanggungan, suka dan duka bersama dari kecil. Tapi si almarhum itu, saudara kita itu yang meninggal tidak punya anak, cucu, ayah, kakek. Nah kasus ini terjadi zaman Nabi, sampai-sampai saudara akan bacok-bacokan. Pedang sudah dihunuskan, anak panah sudah dipasang ke busur, dan tombak sudah mulai dipegang, diarahkan. Antar saudara akan perang memperebutkan waris saudaranya yang meninggal, yang kaya raya ini. Nah, yang paling bijak dari mereka, orang tua berkata, kenapa tidak minta fatwa Rasulullah sedangkan beliau masih hidup? Kenapa kita seketua darah? Oh iya ya, oke. Yang pegang pedang masih pegang pedang, yang ngacungin tombak masih ngacungin tombak, yang memegang panah masih megang panah, berbondong-bondong datang, ya Rasul, minta fatwa. Nah, Rasul kan di dalam rumah, kaget, orang teriak-teriak, sudah mulai histeris, sudah mulai ada yang megang-megang pedang. Rasul merasa demo untuk dia. Ternyata datang, ya Rasul kami minta fatwa. Hampir saja Rasul berfatwa ketika mereka tanyakan problem mereka itu.
Ya, apa yang terjadi? Rasul tidak diperkenankan Allah memberi fatwa. Turunlah ayat ini, Allah lah yang memberi fatwa waris. Nah sekarang kita bilang, Ustaz boleh nggak kita diskusi musyawarah mufakat bagi waris terserah kita? Saya mau jawab apa? Nabi saja nggak boleh, sedangkan antum dan saya bukan nabi. Nabi nya nggak boleh. Jadi Allah lah langsung yang memfatwakan perkara waris ini. Turun ayat ini, yastaftunah, mereka berbondong-bondong datang kepada ya Muhammad minta fatwa. Ya, kesini buku. Ya, Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak memberi fatwa. Allah yang menurunkan fatwa. Gimana fatwa Allah? Imru'un halaka, jika seseorang meninggal dunia, laisa lahu waladun, tak punya anak. Maksudnya walad itu keturunan, anak, cucu, cicit, dan tidak punya ayah kakek. Walahu ukhtun, dan dia memiliki seorang saudara kandung perempuan. Tapi maksudnya juga saudara sebapak, terserah apakah saudara kandung atau saudara sebapak. Kalau saudara sepupu tadi ya 12. Falaha nisfu ma tarak, maka untuk saudara kandung satu orang tadi, saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapak, saya mendapat setengah. Ini rumusnya. Yang meninggal saudara laki-laki kandung atau saya. Oh ini kurang nih, saudara laki-laki atau perempuan. Dari sini ya, tambah yang nyata tambah. Agak kurang. Yang meninggal satu saudara laki-laki atau ada garis miring perempuan kandung garis miring saya. Saya gimana editnya? Nggak bisa, nanti tambah kacau aja. Biarin aja. Tambah aja ya. Yang saya mau paham, yang dia itu satu saudara laki-laki garis miring perempuan kandung garis miring saya. Ahli waris sama, satu orang juga boleh saudara kandung tapi perempuan, bukan laki-laki. Satu saudara perempuan kandung atau saya, ini hidup ya. Yang meninggal siapa? Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan saya, terserah. Yang meninggal laki atau perempuan terserah. Yang penting hidupnya, yang hidupnya cuma perempuan satu orang. Maka falaha nisfu, maka dia setengah. Tadi hadra meninggal saudaranya. Loh, ini kemana yang setengahnya? Carilah. Mungkin ada pamannya, ya kan? Mungkin anak pamannya. Tapi yang jelas bukan anak, bukan cucu, cicit, bukan ayah, bukan kakek yang tanda tanya itu. Bisa pamannya, bisa anak pamannya, dan seterusnya. Dan ini kalau yang hidup perempuan ya. Ini dua yang berbeda ya. Ini ada satu saudara kandung atau saya. Misalnya yang ini nggak ada, ini coret ini ya. Satu laki-laki saudara laki kandung, maka ini juga satu saudara laki kandung, ini nggak ada ya. Kalau yang meninggal ini kandung, coret kandungnya, berarti meninggal satu saudara laki saya, maka ini juga saya. Jangan, nggak mungkin silang ya. Bisa, saya meninggal satu saudara laki kandung, aliasnya satu saudara perempuan saya. Oh bisa ada, bisa ada. Tapi yang saya, kalau ada saudara laki-laki kandung, maka saudara saya tertutup nggak dapat. Jadi saudara laki-laki saya itu dapat apabila tidak ada saudara laki-laki kandung.
Sekarang bagaimana kalau yang hidup itu saudara laki-laki? Ini kan yang hidup perempuan, ahli warisnya. Nah, bagaimana kalau ini nomor 14, ahli warisnya saudara laki-laki kandung? Yang meninggal terserah, apakah yang meninggal saudara laki-laki atau perempuan kandung, atau saudara laki-laki atau perempuan saya. Ahli warisnya laki-laki, ya, saudara laki-laki kandung atau saudara saya. Maka walaupun satu orang, dia asobah, saudara laki-laki yang hidup itu menghabiskan semua sisa harta saudaranya, semuanya untuk saudara laki. Kalau ada alternatif yang lain, ini adalah ahli waris lain, tapi terkait dengan yang meninggal. Yang hidup satu saudara laki-laki. Tadi yang nomor 13 yang hidup satu saudara perempuan. Jadi kalau kasus begini, ada dua orang saudara. Kita ulang dari 13. Saya ingin menjelaskan yang 13-14 ini untuk menjelaskan yang 15. Ini yang 13. Ada dua saudara. Dua orang saudara ini boleh kedua-duanya perempuan atau satu laki satu perempuan. Tapi yang meninggalnya laki-laki, yang hidup perempuan. Ya kalau dua saudara perempuan, misalnya dua saudara perempuan, kalau meninggal salah satunya, berarti yang hidup laki atau perempuan? Perempuan. Kalau dua saudara satu laki satu perempuan, yang meninggalnya laki-laki, yang hidup perempuan. Nah, inilah yang tabel nomor 13, ya. Sedangkan tabel yang nomor 14 yang dimaksud ini masih dua orang juga, yang hidupnya laki-laki. Terserah kedua-duanya laki-laki atau satu laki satu perempuan, tapi yang penting yang masih hidupnya laki-laki. Dua orang saudara laki meninggal salah satunya, maka saudara laki-lakinya itu asobah, dengan syarat saudaranya yang meninggal itu nggak punya anak, nggak punya cucu, nggak punya ayah, nggak punya kakek. Atau satu laki satu perempuan, yang meninggal yang perempuannya, yang hidup laki-lakinya, maka dia asobah, menghabiskan semua sisa harta saudaranya yang perempuan meninggal itu. Jelas? Nah, kalau itu jelas, yang nomor 15 jelas. Iya. Kalau yang hidup itu dua saudara perempuan kandung atau sebapak, terserah yang mati itu saudara laki atau perempuan, terserah. Yang hidup itu perempuan semua saudara itu. Ya, inilah yang diatur dalam pasal 15. Painkan atas nata ini, kalau yang hidup itu dua saudara perempuan, kalau huma sulusani mimma tarok, maka mereka berbagi dalam 2/3. Dua orang saudara perempuan atau lebih, maka mereka berbagi. Jadi perempuan semua. Kondisinya bisa begini ya, ada 3 saudara, 3-3-nya perempuan, meninggal satu, berarti hidup berapa? 2 saudara perempuan. Atau ada 3 saudara, 2 perempuan, 1 laki-laki, yang meninggal laki-laki, yang hidup berapa? Siapa? Berapa orang? Nah, ini pada ayat pasal 15 ini ya. Yang meninggal terserah apa yang laki atau perempuan, tapi yang hidup 2 saudara perempuan kandung, kedua-duanya saudara kandung, atau kedua-duanya saudara sebapak. Tapi kalau ada, oke, ini belum dianggap ini, maka falahumas sulusani mimma tarok, maka mereka berbagi dalam 2/3. Ini ketentuan nomor 15. Masih ada
yang diperbaiki ini ya. Dua saudara perempuan kandung ini bisa juga 3 orang, bisa 4 orang, pokoknya 2 atau lebih. Ini kita sudah 2 atau lebih. Maka mereka berbagi dalam 2/3. Ibu-ibu nyatanya tambahin 2 atau lebih saudara perempuan. Nanti yang setelah ini saya akan coba jelaskan oleh tulis ya. Panjangnya kalau tulis untuk yang saya bilang ini. Nah, ini kondisi ke-15 atau pasal 15. Sekarang yang terakhir, kalau yang meninggal terserah apakah saudara laki atau perempuan, yang hidupnya yang masih itu 2 atau lebih, tapi dalam 2 orang saudara hidup itu atau lebih itu ada laki ada perempuan. Nah, maka pembagiannya seperti anak laki anak perempuan. Lihat di sini. Wa ikan ikhwata rijal wa nisa. Kalian hidup itu gabungan saudara laki dan perempuan. Berapa jumlahnya berapapun. Ada laki ada perempuan. Saudara laki 1, perempuan 1, saudara laki 2, perempuan 2, saudara laki 1, perempuan 2, laki 2, perempuan 1. Ini asobah. Menghabiskan harta semua ini. Itulah yang di poin 12, wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Dia saudara laki itu menghabiskan semua harta saudara perempuan ini. Ini tadi nomor 11 ya. Ini nomor 12 ya, meninggal yang ini. Nah, ini balik aja. Nah, sekarang nomor 13. Yang meninggal saudara laki-laki atau perempuan kandung. Ahli warisnya 2 atau lebih saudara perempuan kandung. Maka mereka berbagi dalam 2/3. Nah, ini juga berlaku untuk sebapak. Kalau ini seayah, ini seayah, pembagiannya sama ini. Sedangkan yang terakhir nomor 16 itu ada yang meninggal. Ini yang almarhum ini ya. Ini almarhum. Ini almarhum, ini almarhum. Jadi yang di atas itu almarhum. Nah, sekarang ini saudara laki atau perempuan kandung. Ya, ini almarhum ya. Ahli warisnya bebas berapa pun jumlahnya, tapi ini saudara laki kandung. Saudara kandung. Ini saudara perempuan kandung. Terserah ini 2 atau ini 1 maka mereka sama-sama asoba. Ini asoba, ini asoba. Yang ini asobanya 2 bagian, ini 1 bagian. Sisa ya. Persis kayak pasal 1. Jadi pasal 1 seperti ini polanya, terus terakhir pasal 16 begitu juga polanya sama. Pasal 1 dan pasal 16 sama rumusnya. Tapi kalau pasal 1 itu anak, kalau pasal 16 saudara. Selasa depan kita baru memberikan dari materi pertama, materi kedua, materi ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini keenam. Nah, materi sudah. Insyaallah. Yang Zoom ini tinggal 10 menit lagi. Nanti kalau putus nyambung lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau lihat di Zoom, belum ada pertanyaan, di chat belum ada. Silakan bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu yang di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara saya menyikapi
lagi ketika tanah waris saya dipakai dan ditanami oleh adik kandung saya, dan tanpa ada pembicaraan di awal, tanpa ada akadnya, walaupun saya ikhlas dan tidak mempermasalahkannya. Pertanyaan saya, apakah adik saya akan berdosa walau saya sudah ikhlas, walau tidak ada akad? Itu Ustaz. Ya kan, ayah ibu kan suami istri. Ibu atau istri ini pemilik 50% harta. Jadi yang dibagi hanya 50% harta almarhum yang meninggal. Saat ini suami meninggal dulu ya. Nanti baru saat istri meninggal. Bukan dari keluarga saya, tapi dari keluarga orang tua ibu dan bapak. Ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi waris saya yang dipakai oleh si adik. Ya, cucu berarti. Bukan, adik kandung saya memakai warisan milik saya. Iya. Kan ayah ini punya harta. Jadi waris itu gini, pisahin dulu harta suami istri. Ketika meninggal suami, hanya harta suami saja yang jadi waris. Ketika meninggal istri, hanya harta istri saja yang jadi waris. Harta yang hidup tidak jadi waris. Oke ya Bu, nanti dulu ya. Coba saya ambil kasusnya dulu. Nah ini ayah ibu misalnya ya. Ketika yang meninggal ibu dulu apa bapak dulu? Ayah dulu. Oke. Nah saat ayah meninggal kan ada ibu ini siapa? Ya. Istrinya ayah. Ya kan? Sekarang kondisi ibu dan keluarga berapa anak laki-laki dan perempuan? Anak laki-laki 2, perempuan 3. Ya. 3 anak perempuan. Nah, sekarang kondisi harta ayah ketika ayah meninggal itu semuanya milik ayah atau ada kontribusi ibu? Hah? Ada ibu? Semuanya atau? Semuanya. Ya, berapa? Udah itu setelah ayah meninggal, jadi harta itu ke ibu. Enggak, bukan begitu caranya. Ketika ayah meninggal, harta ayah itu saja jadi harta waris, harta ibu enggak. Nah, saya itu harta ibu berapa? Nah, kalau dari 0 sama 0, sama-sama nanam, sama-sama garap, berarti kita ambil asumsi 50-50 ya. Jadi saat ayah meninggal, yang dibagi hanya 50%, bukan semua. Jadi punya istri itu ada 50% harta miliknya, dan dia masih mendapat 1/8 dari 50% harta ayah. Nah, anak laki dan perempuan sama-sama asoba. Dengan perbandingan anak laki 2, anak perempuan 1. Anak laki-laki 2 orang, dia 2 kali perempuan, berarti 2 kali 2 berapa? 4. Yang perempuan 1, 3 orang, 3 kali 1 berapa? 3. 4 tambah 3 berapa? 7. Berarti anak laki 4/7, anak perempuan 3/7. Bukan dari semuanya, dari sisa. Kan istri berapa segini? 1/8. Berapa sisanya? Asobanya berapa? 1/8, berarti 8/8 kurang 1/8, 7/8. Nah, untuk anak laki-laki 4/7 dari 7/8. Sedangkan untuk anak perempuan 3/7 dari 7/8. Ini untuk 4 orang. Untuk 3 orang. Kalau dia untuk 1 orang berarti 4 bagi 2 berapa? 2 orang nih. 2/7 dari 7/8. Yang perempuan 3 orang.
3 begini. Berarti kalau dia untuk per orang 3 bagi 3 berapa? Nah ini persen ini bukan semua. Nah barulah saat ibu meninggal ini ya. Nah, ketika ibu meninggal, ibu harganya itu 50% dari harga dia itu tambah 1/8 yang didapatkan dari harga ayah. Ini harga ibu itu. Nah, harga ibu inilah untuk anak-anak. Berapanya? 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ada ahli waris lain? Walaupun ada tutup semua, ada paman, ada saudara, ada anak paman, tutup semua karena ada anak laki tutup semua berapa? Maka hanya untuk anak laki perempuan saja dari harta ibu ini. Maka mereka adalah asobah. Berapa lagi? Asobahnya 2, perempuan 1, berarti 2, 4, ini 3, dengan 7. Berarti 2 laki-laki itu 4/7 dari semua, bukan 7/8. Yang perempuan 3/7 dari semua. Kalau masing-masing berarti 4 bagi 2, 2/7 dari semua harta. Ini 1, karena 3 bagi 3 ya, 1/7 dari semua harta. Nah, sekarang posisi ibu di sini ya. Gimana posisi ibu? Ada perempuan kan? Ya. Iya sih ini. Ya. Jadi posisi ibu itu mendapat 1/7 dari 7/8 harta ayah, mendapat 1/7 dari semua harta ibu. Itulah yang dipakai. Kalau dia ibu nggak ikhlas, minta 1/7 dari hasil panen semua. Kalau ibu, nah, kalau ibu ikhlas, ibu tinggal pakai bagian saya pada lahan sebagai saham saya dan hasil panen sebagai keuntungan saya. Yang saya ikhlaskan untuk kamu adalah hasil panen. 1/7 dari hasil panen itu saya ikhlaskan buat kamu. Tapi lahan ibu mau kasih apa enggak? Nah, kalau gitu lahan kata milik saya, milik saya. Insya Allah sah. Diakadkan, ditulis, kasih tangan 2 saksi dan 2 saksi itu. Kan bukan anaknya. Ya udah tulis begitu. Setelah tulis, anak ibu tanda tangan, materi 10.000. Kirim ke dia, bikin 3 rangka, kasih dia 1, kita pegang 1, anak kita 1. Nanti kalau anak-anak kita akan berperkara, surat itulah yang dipegang. Mereka akan selesaikan sesuai dengan surat tersebut. Tapi surat mesti ditandatangani 2 saksi laki-laki. Kalau tidak, 1 laki-laki, 2 perempuan saksinya. Kalau mau aman, cuma 1 saja. Siapa? Notaris. Aman tuh. Gak perlu 2 ya, notaris ya. Kalau bukan notaris, 2 laki-laki. Kalau ada lagi perempuan, maka perempuan 2, laki 1 sebagai saksi. Tapi kalau notaris, nggak usah. Udah langsung jadi. Nah, notaris itu bukan 1, banyak. Ada tempat ketiknya, ada ketua notarisnya, ada BPN-nya, ada lurahnya, ya. Ada RT di situ juga tantangan. Jadi itu udah cukup. Kalau notaris cukup notaris saja. Tapi kalau mau tambah saksi lain boleh. Nah biasa kan kalau tidak sampai ke notaris, saksi itu terkait yang ada kaitan dengan hukum agama 2. 1 ketua lingkungan, 1 ustadz setempat. Kalau Anda ada perkara apapun, baik terkait jual beli, sewa menyewa, pinjam menyewa atau akad lainnya, lalu butuh saksi yang bukan notaris, maka 2, 1 lingkungan, 1 ulama setempat. Ya, kenapa? Kalau ketua lingkungan dia punya legalitas negara, kalau ulama dia punya legalitas agama, lengkap kan? Dan kemungkinan untuk berbohongnya kecil. Kalaupun iya, kalau tapi ada juga ustaz yang berbohong. Tapi itu tidak banyak. Kalau alam ya, yang jelas potensi berbohong itu sama semua manusia. Tapi si ustaz ada ilmunya
mungkin dia lebih takut karena dia tahu dalil pelanggarannya. Ya Bu, ayo silakan yang lain. Ya Bapak. Misalnya kakek, jadi kakek anaknya sudah meninggal, jadi tinggal cucunya enggak, tinggal cucu saja. Jadi kakek ini punya 5 anak, 1, 2 laki-laki, 3, 4, 5 perempuan. Kita bahasakan ini ayah ya. Gimana Pak, kita bahasakan ayah nggak? Ayah aja ya. Iya. Nanti kesininya cucu. Ini ayah atau alias kakek tadi ya, alias kakek. Maka ketiga anak perempuan dan 2 anak lakinya semuanya menghabiskan harta. Maka semuanya asobah. Asobah untuk laki-laki 2, asobah untuk 1. Maka harta itu dibagi habis kepada mereka. 2 anak laki-laki dapat 2, berarti 2 per 2 4. 3 anak perempuan dapat 1, 3 kali 1 3. Nah, hasil penjumlahan inilah untuk penyebut 4 tambah 3 7. Pembilangnya ya ini 4 per 7, 3 per 7. Kan enaknya ngitung waris tuh. Jadi 2 anak laki-laki dapat 4 per 7, 3 anak perempuan dapat 3 per 7. Dari mana? Dari semua harta. Nah, untuk masing-masing, karena anak bagi 2, berarti 4 bagi 2. Untuk masing-masing anak perempuan, karena dia 3 orang, 3 bagi 3. Berarti kalau anak laki-laki 4 bagi 2, 4 per 7 bagi 2, anak perempuan 3 per 7 bagi 3. Berapa 4 per 7 bagi 2? 2 per 7. Berapa 3 per 7 bagi 3? 1 per 7. Ya. Nah, sekarang Bapak mau untuk cucu, ya enggak? Bentar dulu, cucu ya. Nah, ini sih bukan berarti cucu kakek ya, cucunya kakek ya. Anaknya mereka ini. Nah, sekarang Bapak mau jatah cucu untuk siapa? Dari siapa? Dari anak perempuan. Anak laki-laki. Anak laki. Yang ini? Iya, anak yang kedua. Anak kedua. Berarti anak kedua ini masing-masing punya harta masing-masing 2 per 7. Nah, bagian dia itulah yang diwaris untuk anak-anaknya alias cucu si kakek tadi. Oke, sekarang kita ambil satu kasus. Anak laki-laki yang pertama, berapa anaknya? Coba. Anak kakek yang pertama. Yang ini nih, yang 2 orang ini. Oh, yang aja, yang kedua aja. Yang gampang yang kedua aja. Ya satu dulu Pak, satu. Yang anak laki-laki 1 punya anak berapa? Anak laki perempuan, anak laki berapa? Perempuan berapa? Anak laki-laki kedua punya anak berapa? Gitu. Anak laki yang 4. Anaknya 4, anak perempuan. Kita ambil yang pertama dulu. Ambil terus segini aja ya. Jadi itu ya. Jadi anak Dia punya anak berapa laki-laki? 4. Anak perempuan? Anak perempuannya dari 6. Sama polanya. Tapi ada istrinya ini. Istrinya udah meninggal. Ada ayahnya? Oh ya itu ya. Sudah meninggal ya. Ibunya? Sudah meninggal. Berarti habis di sini. Sama rumusnya, asoba, laki 2, perempuan 1. Cara mencari penyebutnya tinggal 4 kali 2 8, 5 kali 1 5, 8 tambah 5 13. Berarti 4 anak laki-laki 8 per 13, 5 anak perempuan 5 per 13. Masing-masing 8 bagi 4, masing-masing 5 bagi 5. Berarti ini berapa? 8 bagi 4, 2 per 13. Ini untuk masing-masing anak laki pada yang ini 1 per 13. Ini kan 5 bagi 5. Ini untuk anak yang pertama. Nah sekarang anak yang kedua. Anak yang kedua 3 laki-laki 2 perempuan. 3 anak laki, 2 anak perempuan. Sama semua rumusnya.
Maka ini 6, ini 2 kali 2, 8, 6 per 8, 2 per 8. Masing-masing 6 bagi 3, 2 bagi 2, 6 bagi 3, 2 per 8. 2 bagi 1, 2 bagi 2, 2 bagi 2, 1 per 8. Dari mana? Ya dari harta ini, dari 2 per 7. Dari 2 per 7 milik anak yang pertama dibagilah kepada mereka ini. Dari 2 per 7 anak yang kedua dibagilah untuk ini. Satu lagi yang perempuan itu, yang perempuan nomor 4, yang berarti anak nomor 4 yang seperti tadi itu punya anak hanya perempuan. Berapa setengah? Satu perempuan. Kita ambil satu di sini ya. Berarti kita ambil di sini 1 anak perempuan ya. Yang ini ya. Berapa anaknya? 1 anak perempuan. Hanya 1 perempuan. Ada anak lagi? Ada hanya 1 perempuan. Berarti dia masih punya 2 saudara perempuan ya kan? Dan 2 saudara lagi dia. Iya. Jadi ini rumusnya. 1 anak perempuan, 2 saudara laki-laki, 2 saudara laki-laki. Berarti 2 saudara perempuan ya kan? Nah dia rumus 1 anak perempuan. Rumus nomor berapa itu? Nomor 3. Ya enggak? Coba lihat lagi dulu. Nyata enggak? Setengah. Ya, setengah, bagus. Nah, ini rumus nomor 3. Saudara laki dan saudara perempuan. Rumus nomor berapa? Ada gabungan. Tadi kan ada perempuan saja, laki saja. Ini laki perempuan. Rumus nomor berapa? Baru saja. Rumus nomor 16. Ya kan? Ya kan? Rumus nomor 16. Berarti masing-masing ini asobah. Sisa laki-laki 2, perempuan 1, saudara laki perempuan. Nah, sisanya berapa? Setengah, bukan semua. Jadi asobahnya sama dengan 2 per 2 kurang 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Kan udah setengah diambil oleh anak perempuan. Sisanya 1 per 2. Nah, mereka ini berbagi dalam 1 per 2. Berapa anak saudara laki? 2 orang kali 2, 4. 2 orang anak perempuan kali 1, 2. 4, berarti berapa ini? 6. 2 saudara laki, 4 per 6. Dari semuanya, bukan dari setengah. Sekarang 2 saudara perempuan berarti 2 per 6. Dari berapa? Setengah. Berarti masing-masing berapa? Saudara laki 4 bagi 2, saudara perempuan 2 bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi yang masing-masing saudara laki 2 per 6 dari setengah. Yang perempuan 2 bagi 2 1. Yang perempuan 1 per 6 dari setengah. Nah, kalau ada salah satu dari 4 ini, saudara mau saudara laki ataupun perempuan tidak dapat. Diistrikan tidak ada anak lagi, maka saudara dapat. Makanya saya bilang tadi Bu, kalau belum ada anak lagi, teruskan produksi. Belum lahirnya tuh Ustaz, jam terbangnya kurang. Ibang nanti jelaskan seperti ini ya, harus bisa. Habis pelajaran ini ibunya jelaskan. Makasih Pak. Ya. Ya, silakan Bu. Itu aku pakainya 9 ya. orang tua sebelum meninggal dia menyampaikan Kalau anaknya pun saya nggak jelas suaranya. orang tua mempunyai anak 9, ya kan?
Dan sebelum 2 minggu meninggal, orang tua berkata anaknya semua sudah dibagikan tanah masing-masing, terus mempunyai satu rumah yang diamanahkan untuk anak laki-lakinya yang paling kecil. Kalau itu jatuhnya warisan atau apa, Ustaz? Semua anak-anak sudah punya rumah, lalu ada sisa tanah, sisa rumah diberikan kepada anak tertentu dari keseluruhan. Anak-anaknya yang sudah pada menikah itu pada ngontrak. Apa? Pada ngontrak. Terus belum punya rumah. Jadi yang perempuan pada suami. Jadi begini, 2 minggu sebelum meninggal sudah mengucapkan kalimat tersebut. Iya. Ada nggak kalimat kalau saya meninggal nanti maka lahan ini untuk si Asimin? Ada nggak? Ada. Nah, berarti wasiat, bukan hibah. Qaidahnya. Cuma yang gini Pak Ustaz, ada anak perempuan yang 2 perempuan lagi. Kalau waktu orang tua meninggal itu masih sekolah, itu yang kebagian tanahnya. Jadi wasiatnya cuma buat anak laki-laki 5 sama perempuan 2. Ya, baik. Qaidahnya begini. Waris itu wasiat Allah. Kalau manusia berwasiat berarti wasiat manusia. Wasiat manusia berlaku apabila tidak bertentangan dengan wasiat Allah. Nah, sekarang berwasiat untuk anak, baik anak laki maupun anak perempuan, kedua-duanya anak laki dan anak perempuan itu sesuai wasiat Allah adalah penerima waris. Maka berwasiat kepada penerima waris tidak berlaku. Wasiat tidak berlaku. Maka dalam kasus ini yang berlaku hanya hukum waris. Sehingga dari situ baik anak laki maupun anak perempuan kedua-duanya dapat harta waris. Wasiat dinisbikan, wasiat diabaikan karena bertentangan dengan wasiat Allah. Kecuali hibah. Kalau hibah pemberian masih hidup dan langsung eksekusi, balik nama sertifikat, maka itu berlaku. Besarnya berapa? Kalau hibah besarnya bebas, si pemilik harta mau ngasih ke anaknya berapapun, dan ngasih ke sini sekian, ngasih ini setengah sekian, atau ngasih ke sini semua karena ini enggak, itu berlaku kalau hibah sah. Tapi kalau wasiat tidak sah, karena baik anak laki maupun anak perempuan sama-sama penerima waris, maka tidak berlaku wasiat. Sekali lagi, wasiat kepada penerima waris tidak berlaku. Terus itu solusinya gimana, Ustaz? Ya nggak usah dilaksanakan wasiatnya. Yang dilakukan pembagian waris, maka dari warisan anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. 789. Anak-anak laki-laki dan perempuan sama-sama asoba, sisa. Laki-laki dapat 2 dan sisa perempuan dapat 1. Nah, sisanya berapa? Untuk istri 1/4. Berarti sisanya berapa? 8/8 kurang 1/8 sama dengan 7/8. Itu sisanya. Sisa apa? 7/8. Anak laki-laki 5 kali 2 10. Anak perempuan 4 kali 1 4. 10 tambah 4 14. Maka 5 anak laki-laki 10/14 dari berapa? 7/8, bukan dari semua harta. Masing-masing anak laki berarti berapa? 10 bagi 5 berapa? 2/14.
dari 78. Nah, anak perempuan 4 per 14, 4 per 14 dari berapa? Coba ya, dari sisa, dari 7 per 8, masing-masing 4 bagi 4 berapa? 1 per 14. Begitu. Wasiat kepada ahli waris tidak sah meskipun itu yang tanah yang untuk 6 orang anak itu udah atas nama anak paling tua, gimana? Oh, itu berarti udah dibagi namakan masih hidup almarhum? Jadi ini Pak. Enggak, dia belum. Almarhum masih hidup nggak waktu bagi nama? Udah ada. Udah meninggal? Masih ada. Berarti hibah. Kalau hibah ujung dunia sesuai dengan hitam di atas putih, pemiliknya adalah yang namanya ada di sertifikat. Tapi satu sertifikat itu dibagi-bagi 6 ini. Oh, dalam satu sertifikat ada 6 nama? Ya, pemiliknya 6 nama itu. Berarti hibah ya? Hibah, bukan waris. Berarti hibah berlaku. Tapi kalau yang rumahnya paling untuk anak kecil, anak itu ada tandanya nggak? Apa itu? Ada, maksudnya sertifikatnya udah berganti nama dia belum? Itu belum. Masih sertifikat. Menjadi itu menjadi harta waris dengan pembagian seperti ini. Makanya ibu-ibu kalau suami sudah ngasih, cepat-cepat balik nama sertifikat. Kata suaminya, ini tanah buat kamu ya, ini rumah. Iya benar, langsung tarik suami ke kelurahan, ke notaris sekalian. Tarik, jangan tunda. Baru ngomong begitu, dua hari lagi meninggal, gimana coba? Masalah kan? Ya, terima kasih Ustaz. Motor, mobil, BPKB nama ini untuk kamu ya. Ini kan masih nama Mas, ya tapi nama saya aja untuk kamu. Udah tarik langsung dia, ajak ke Samsat. Ganti nama, langsung milik kita. Begitu Bu, jangan mau jadi istri. Kalau apalagi suaminya pejabat, nama kamu tidak mau beli rumah nama kamu, itu pasti money laundry itu. Kan sesuai gaji aja, gajinya belum bisa beli rumah mewah, tahu-tahu dia mau beli rumah mewah atas nama kita, mau cuci uang itu namanya. Ya, jangan mau. Kalau dia bilang untuk atas nama kamu, berarti itu saya. Udah, kalau itu nama kamu aja. Bahaya itu kalau ibu iya nanti pas kena KPK, ibu ketangkap. Ya kan? Nah, kalau jelas-jelas ngasih, baru nama kita. Kalau dia bilang sama aja nama kamu, jangan mau, berarti suami kita nggak soleh. Nah, kalau suami kita betul-betul memang gajinya besar, pejabat dan tidak korupsi, terima, tapi minta nama kita itu milik kita, jangan nama kita milik dia. Rugi dengan beliau nggak masalah, nanti dengan keluarga beliau, ya kan, dengan saudaranya, dengan orang lainnya. Ya kita pula Pak, suami-suami kalau mau ngasih beneran. Nama istri kalau ngasih, ini buat kamu ya rumah, kasih betul nama istri, sampaikan nama istri. Ya ibu-ibu jangan mau begituin. Ya, nanti nama kita, tahu-tahu harta tetap punya dia. Masalah ke belakang panjang pada anak-anak, ahli waris, keluarga suami, pada kita, masalah terus jadinya. Jadi bohong itu sumber masalah dan panjang masalahnya. Ya. Kalau suami soleh tidak akan bohong, jujur dia kasih semuanya, sertifikat kasih, nama kamu ya untuk kamu semua, ini rumah untuk kamu, ini mobil untuk kamu, semua tidak untuk kamu nggak ada, ya dia sebatang kara aja, itu suami soleh banget ya. Kalau mau lihat suami taat itu, suami soleh itu, lihat istrinya, ya dia. Kalau lihat suami soleh itu bukan lihat dia, wah gagah, necis segala macam, perempuan ngeliat, wah itu bukan suami soleh. Suami soleh itu lihat istrinya, lihat tangannya polos atau ada bersinar-bersinarnya. Nah, kalau tangan istrinya bersinar-sinar, di sini ada, sininya ada, sini banyak, nah itu suami soleh. Ini dia aja berlagak kemana-mana, istrinya polos saja, sini nggak ada, sini nggak ada. Sini nggak ada, nah itu suami tidak soleh. Jadi suami soleh itu nggak mesti penampilannya bagus. Mungkin dia cuma pakai kaos oblong keluar, nggak terlalu necis, nggak terlalu kelihatan. Tapi pas dari sini, ting, mengkilau semua. Nah itu suami soleh itu.
Itu suami soleh versi ibu-ibu. Tapi memang begitu sebenarnya ya. Cuma perhiasannya diberikan untuk suaminya saja, bukan untuk orang lain. Baik, saya rasa cukup dulu ya. Ini banyak sekali agenda lainnya. Sebelum saya tutup, kita akan nonton 2 menit tayangan yang tadi. 2 menit saja. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah yang dimaksud dengan asobah? Asobah adalah para ahli waris yang mendapatkan hisa harta waris. Siapa saja mendapatkan hisa harta waris? Yang pertama, Ibu Nun, Ibu Nun Bebenin. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Tadi yang ditayangkan itu santri-santri terkini dengan keterampilan selain hafal Al-Quran juga hafal hadis, dan kita berupaya santri ini sejak studi sudah mandiri. Kalau tidak corona, santri kita ini selain belajar mereka mengajar. Untuk santri aliyah dan sanawiyah itu menjadi pengajar-pengajar di TK dan MI Baitul Qur'ani. Jadi mereka sudah mengajar walaupun mereka sedang studi. Untuk ke TK ada seperti kelas 7 sampai 9. Untuk ke ITIA kelas 11 sampai 12. Agar tahfiz di TK, agar tahfiz di MI. Digaji, mereka digaji dari TK digaji walaupun gajinya tidak besar, digaji 2.000 sampai 10.000 sebulan. Itu mereka tabung setiap bulan. Tidak diberikan kepada mereka. Nanti kalau mereka lulus akan menyambung kuliah atau aliyah sudah ada modal awal untuk pendaftaran. Jadi nggak diberi pula kepada orang tuanya, disimpan oleh bendahara. Kemudian anak santri yang sudah balik dan bacanya bagus, kita sebelum corona sudah memberdayakan para santri ini menjadi imam-imam tetap di masjid musola sekitar sini. Ini ada Ustaz Abdullah untuk musola Baitul Rahim, ada Pak Ustaz Naman, Pak RT untuk musola beliau. Ini anak kita jadi imam-imam ya Pak. Ada RT Sami? Di RT Sami anak kita juga jadi imam tetap. Dan ketika Ramadan jadi imam tarawih kultum Ramadan. Ini ada Ustaz Abdul yang beliau sebagai pengurus di PRNA. Baitul Hamid juga ya Ustaz. Baitul Hamid juga anak kita. Siapa? Ustaz Rogib ya? Ya banyak ya.
Jadi ini Bu, jadi mereka sudah, dan anak perempuan pengajar privat. Kalau nggak corona, ini anak kita ini mengajar di jemaah saya. Jemaah saya itu wilayahnya BSD Bintaro, Pulau Hijau. Jadi anak kita yang ngajar anak mereka itu mengajar privat, dijemput mobil mewah 2 kali seminggu. Ya yang jemput supirnya sih, bosnya di rumah. Tapi ngajar anaknya di BSD di Bintaro. Dan itu gajinya kita tabungkan untuk mereka, untuk studi mereka ke depan. Nah di pondok gitu. Selain itu, yang tadi kita lihat, lulusan kita sudah ke Timur Tengah, dan di Timur Tengah berprestasi. Di antaranya Ibadur Rahman sudah menjadi imam tetap di salah satu masjid dekat kampus Al-Azhar, Kairo, Mesir. Digaji. Dan Ibadah ini luar biasa. Kuliah S1 beasiswa. Tiap bulan beasiswa digaji oleh Kedubes Mesir. Penghasilannya 4 juta sebulan. Masih kuliah, belum selesai. Nah tadi ada Malia itu tamat SMP di situ, ngambil studi untuk SMP juga sebenarnya di Mesir. Nah tapi karena prestasi dia langsung naik sekolah 1 aliyah. Baru studi setahun, dites, diuji semua kemampuannya, layak dan lulus dengan nilai terbaik untuk studi S1. Mestinya dia baru mulai masuk kelas 10, kelas 9 kalau kita di sini. Di sana dia langsung kuliah. Dia lompat 4 tahun. Kenapa? Karena prestasi, kemampuan. Jadi semua kitab-kitab itu diujikan dan dia lulus semua. Itu alim kita juga. Nah, berdasarkan semua kita ya mempromosikan ini supaya tidak ketinggalan, ya baik wali murid maupun warga sekitar. Ya siapa tahu nanti dari madrasah ini muncul ulama-ulama seperti zaman dahulu, sekaligus Imam Nawawi Al-Bantani, bahkan sekaligus Imam Syafi'i, ya karena memang tagline kita mewujudkan 1 juta ulama besar. Tinggal ambil kesempatan ini selagi saya masih hidup, ya saya nanti kebijakan prioritas alumni dan warga setempat. Nanti kalau saya udah meninggal, lain lagi kebijakannya, ya. Nah, yang yatim, duafa, yang yatim miskin gratis, yang duafa kita perhitungkan subsidi. Nah, yang mampu tolong bayar. Bila perlu bayar 2 kali lipat, karena memang kita tidak ada sponsor. Untuk harian kita ke Baitul Quran 5 yang ada di bawah itu, ya karena keuntungannya 50% digunakan untuk operasional pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu belanja sekaligus sedekah, beras, minyak dan lain-lain. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau keuntungan itu jadi paku, jadi semen, amal jariah itu. Kalau dimakan santri, jadi daging, jadi darah. Lalu santri itu menghafal Quran, santri itu jadi ulama. Pahalanya semua untuk yang belanja tadi. Tak sengaja kita belanja dapat pahala jariah, kan luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi ibu bapak dan keluarga. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah. Dan semoga rezekinya bertambah, berlimpah, halal thayyibah barokah, dan semoga istri-istri bapak bertambah ketaatannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.